Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk terindah yang terkonstruksi dari fisik dan jiwa, atau dari material dan spiritual. Raga merupakan alat peraga dari perilaku yang digerakkan jiwa. Apa yang dilakukan raga adalah cerminan jiwanya. Oleh karenanya, yang menjadi penting dalam menilai kualitas kehidupan seseorang adalah pada kualitas spiritual atau jiwanya. Menjadi pribadi yang berkualitas itu bukan terletak pada konstruksi fisiknya, karena jika itu yang menjadi indikator penilaiannya, sudah barang tentu Abu Jahal lebih berkualitas daripada Bilal bin Rabah sebagai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa dan harta kalian, akan tetapi melihat pada hati dan perilaku kalian. Kualitas spiritual yang mendorong manusia mempertontonkan atau melakukan perbuatan baik atau buruknya. Kebaikannya lahir dari spiritual yang dituntun oleh keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya keburukannya adalah dituntun oleh keinginan atau bisikan syahwat dan syaitan. Karena syaitan adalah cermin terbalik yang memperlihatkan bayangan indah menurut Allah Subhanahu wa taala menjadi rupa yang buruk baginya, dan sebaliknya apa yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala akan nampak sebagai objek yang indah baginya, sehingga tidak akan pernah sejalan antara jalan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dengan jalan syaitan. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pada titik inilah maka manusia dituntut untuk cerdas dan konsisten atau istiqomah dalam memilih untuk menjadi seorang pribadi yang berkualitas, tentunya menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang menjadi sumber kebaikan bagi manusia dan menjadi motivasi serta inspirasi dalam berbuat baiknya yang didasari oleh ketulusan dan kesetiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha salasa marat. Ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa agama itu adalah nasihat sampai 3 kali, di mana nasihat pada konteks ini dipahami sebagai ketulusan dan kesetiaan. Lalu para sahabat itu bertanya, untuk siapa ditujukan kesetiaan dan ketulusan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ditujukan untuk Allah, untuk kitabnya Al-Quran, untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pemimpin umat Islam, dan tentunya untuk sesama umat muslim. Pribadi yang baik selalu berusaha untuk menilai seseorang
pada sisi baiknya dan cenderung untuk mengabaikan keburukan atau kekurangan-kekurangannya. Kalaupun kemudian ia mendapatkan sisi buruk atau kurang baiknya, akan menjadi motivasi baginya untuk mempengaruhi mengajak kepada kebaikan, hijrah bersama kepada situasi yang lebih baik. Tentunya tidak hanya cukup dengan mengajak secara verbal, tetapi dengan keteladanan. Inilah yang menjadi faktor penting keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak umat, dalam membangun peradaban manusia yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirukum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.